Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gara Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate melakukan perjalanan menuju Hausen dengan Roxy, Memil, dan Eris. Nah, untuk memangkas waktu, Eris pun menyediakan 2 sepeda motor militer sebagai tunggangan mereka. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke kota perdagangan Tetra, persinggahan mereka yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Grid, sepeda motor ini sangatlah praktis untuk digunakan. Bahkan mereka sampai ke kota ini dalam setengah hari saja. Padahal kalau mereka menggunakan kuda, maka diperlukan waktu sekitar 2-3 hari untuk mencapai Tetra. Nah, saat sampai di sana, kota itu terlihat penuh dengan aktivitas masyarakat, terutama dalam hal perdagangan, teman-teman. Banyak sekali orang yang menjual perhiasan di sana. Dan tentu, hal itu membuat Roxy sedikit tertarik nih. Sebelumnya, dia adalah kepala keluarga Hart, maka dari itu, dia tidak bisa dengan bebas seperti sekarang ini. Jadi dia pun langsung menggunakan kesempatan ini untuk melihat semua barang yang dijual di sana. Nah, melihat hal itu, Fate juga merasa senang nih. Dia sempat berkata kalau dia bisa membelikan Roxy sesuatu di sini, karena sekarang dia juga tidak khawatir tentang uang lagi. Mendengar hal itu, Roxy pun menggelengkan kepalanya. Lalu berkata nih, kalau Fate tidak perlu melakukan hal tersebut. Lagi pula dia sudah mendapatkan hadiah terindah dari Fate sejak dulu. Setelah itu Roxy juga mengeluarkan sebuah liontin yang pernah diberikan Fate kepada dirinya. Ya, itu adalah liontin yang diberikan oleh Fate saat dia masih menjadi pelayan dari Roxy. Dan memang itu adalah hadiah terindah bagi Roxy sendiri. Nah, di tengah kemesraan mereka berdua, tiba-tiba aja tatapan sinis pun datang dari Memil dan Eris. Tentu, tatapan itu membuat mereka tersadar kalau ini bukanlah bulan madu mereka berdua. Ya, Fate dan Roxy itu terlalu asik mesra-mesraan aja berdua dan tidak sadar kalau mereka sedang menjalankan misi berempat. Ditambah lagi, nampaknya baik Memil dan Eris punya perasaan juga kan kepada Fate. Maka dari itu, mereka sedikit cemburu karena Fate terlalu lengket dengan Roxy. Di sini, Fate dan Roxy pun langsung minta maaf kepada mereka berdua karena sudah terbawa suasana nih. Tapi terlepas dari itu semua, Fate juga tanya ke Eris apakah nggak apa-apa bagi mereka untuk meninggalkan sepeda motor militer ini di tepi jalan gitu aja. Mendengar pertanyaan itu, dengan santainya Eris pun menjawab, kalau hal itu nggak apa-apa karena nih, kamu perlu setidaknya 100.000 start kekuatan untuk menggerakkan sepeda motor yang ada di sana. Ditambah lagi sepeda motor itu juga udah dicap dengan tanda kerajaan Seifor. Maka dari itulah, kalau ada yang berusaha mencurinya, maka dia itu harus berurusan dengan kerajaan Seifor. Nah, Eris pun mengatakan hal tadi sambil membuat wajah yang seram nih, seperti seorang iblis. Tentu hal itu membuat Fate jadi takut, dan berkata kalau Eris seharusnya tidak memasang wajah yang seperti itu. Mendengarkan perkataan Fate membuat Eris memeriksa wajahnya nih, lalu dia pun berkata, kalau dia itu udah hidup cukup lama. Maka dari itu, terkadang dia juga sampai lupa bagaimana untuk tidak berekspresi seperti itu. Di sini Fate pun mengerti tentang perkataan dari Eris, karena memang nih sebelumnya Mine juga pernah berkata hal yang sama dengan Eris. Selama perjalanannya dengan Fate, Mine itu sering berkata kalau dia sudah tidak bisa merasakan rasa dari sebuah makanan lagi. Dan itu dikarenakan dia telah hidup terlalu lama, bahkan lebih lama daripada Eris sendiri. Tentu hal itu juga merupakan penderitaan bagi Mine. Jadi kini, Fate harus segera menemukan Mine untuk bisa melepaskannya dari penderitaan itu juga. Nah, terlepas dari bayangan Fate yang tadi, akhirnya mereka berempat pun langsung memasuki salah satu restoran di kota Tetra untuk makan siang nih. Karena nampaknya mereka berempat juga sudah sangat kelaparan. Terutama Eris juga yang ingin bersantai karena terlalu lama menyetir sepeda motor militer. Bahkan saat itu, dia juga meminta Fate, Roxy, dan Memil untuk mabuk bersama dirinya. Karena memang bagi Eris minum sendirian itu sangatlah tidak enak. Nah, melihat hal itu, Fate pun langsung menyerahkan urusan Eris kepada Memil nih. Karena memang dia itu harus pergi mengunjungi suatu tempat setelah makan siang ini. Jadi dia itu tidak boleh mabuk. Sedangkan Roxy sendiri memang dari awal tidak pernah minum. Melihat kode dari Fate membuat Memil sedikit cemberut nih. Tapi dia pun bersedia melakukannya asalkan Fate juga mau dihisap lagi oleh Memil malam ini. Memil pun langsung menunjukkan taringnya sebagai sebuah kode kepada Fate. Nah, ketika melihat hal itu, Fate juga terpaksa menerimanya nih. Namun tak lama kemudian datanglah segerombolan petualang jalanan ke dalam restoran tadi dan langsung mengganggu Eris, Memil, dan Roxy. Mereka bahkan meminta Fate untuk keluar saja dari meja itu
dan digantikan oleh mereka. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata kalau para petualang telah salah pilih langkah ya, karena mengganggu wanita yang sedang makan itu adalah kesalahan besar. Nah, benar saja nih, para petualang tadi pun langsung ditarik oleh Memil, Roxy, dan Eris untuk keluar dari restoran. Lalu mereka pun langsung dihabisi oleh 3 perempuan tadi, teman-teman. Terutama Eris nih, yang nampaknya sangat marah karena jam makan dan mabuknya itu diganggu gitu aja. Dan ketika masuk kembali dalam restoran, mereka bertiga pun bertingkah seakan-akan tidak terjadi apapun di hadapan Fate. Dan tentu hal itu membuat Fate merasa kalau memang wanita itu menyeramkan ya ketika sedang lapar. Lalu dia itu kembali memikirkan Main nih. Fate berkata dalam hatinya kalau Main juga akan terlihat sangat seram seperti itu kalau dia itu sedang marah dan juga lapar. Ya, gue gak habis pikir sih, si Fate masih aja galau mikirin Main padahal di depannya itu udah ada 3 cewek cantik gitu. Panel cerita pun berpindah setelah mereka makan siang. Nah, saat itu Eris pun sudah mabuk berat karena memang dia menghabiskan beberapa tong bir yang ada di restoran tadi. Tentu semua itu sudah bisa membuatnya mabuk berat. Dan berdasarkan pengalaman dari Fate, Eris itu akan bersikap sangat liar bila dirinya dibiarkan seperti itu. Maka dari itulah, dia membiarkan Memil mengurusnya saja. Karena memang Memil sendiri punya pecahan jiwa Sin yang membuatnya kebal akan sihir las atau nafsu milik Eris. Tapi nampaknya Memil juga nggak terlalu suka dengan Eris yang liar seperti ini, teman-teman. Dia bahkan meremas gunungnya Memil saat berjalan menuju penginapan, dan tentu itu membuat Memil terus berteriak di tengah perjalanan mereka. Sementara Fate yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa berdoa kalau semoga saja Memil bisa tahan dengan semua pencobaan itu. Nah, di sini Fate pun langsung pergi menggunakan sepeda motor militer menuju ke desa tempat tinggalnya dulu nih. Dia juga membawa Roxy untuk pergi bersamanya. Gak disangka nih, saat mengendarai sepeda motor militer di tengah kerumunan warga Tetra, para warga di sana pun nampak membungkuk, bahkan ada yang sampai bersujud ketika mereka melihat lambang kerajaan Seyford di sepeda motor militer ini. Dan itu membuktikan ucapan Eris yang tadi siang adalah kenyataan kalau kerajaan punya kekuasaan mutlak atas rakyatnya. Ya, karena memang Tetra juga kan adalah bagian dari Seyford gitu, teman-teman. Nah, setelah keluar dari kota Tetra, Eris pun tanya kenapa Fate ingin kembali lagi ke desanya. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata kalau ada yang ingin dia pastikan dalam desa itu. Maka dari itulah dia kembali sebentar. Nah, nampaknya Roxy juga cukup penasaran dengan cerita desanya Fate nih. Jadi dia pun meminta Fate untuk menceritakan kepada dirinya. Mendengar nada suara Roxy yang udah seperti itu, nampaknya Fate tidak bisa menolaknya. Maka dari itulah Fate menceritakan kisahnya kepada Roxy. Walaupun ini bukanlah kisah yang enak didengar, tapi dia berharap Roxy bisa memakluminya. Fate pun langsung menceritakan kisahnya kepada Roxy nih, dimulai dari kedatangan pertamanya ke kota Tetra, lalu di mana dia itu bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Ted, kemudian di mana dia membantu desanya untuk mengusir monster gargoyle, tapi sayangnya desanya itu udah terlanjur terbakar habis. Ya, itu cukup memilukan sih untuk didengar bahkan bagi Roxy yang sudah lama mengenal Fate. Dia tidak menyangka kalau Fate memiliki masa lalu yang cukup memilukan seperti itu juga. Nah, ketika Roxy melihat desanya Fate, dia itu cukup bermasalah nih karena memang keadaan desa dari Fate itu sudah luluh lantah dan tidak bersisa apapun lagi. Hanya ada bekas kebakaran yang mulai ditumbuhi oleh rumput tinggi. Padahal ini termasuk dalam kekuasaan Seyford sendiri. Tapi nampaknya Roxy tidak mengetahui soal keadaan desa ini. Sebagai mantan kesatria suci, ini adalah sebuah hal yang membuatnya sakit hati, teman-teman. Namun di sini Fate tidak menyalahkan Roxy sama sekali. Dia berkata kalau ini bukan salah Roxy ataupun Seyford, karena nih, serbuan dari gargoyle juga bukanlah bencana yang dapat diprediksi. Setelah mengatakan hal tadi, Fate pun langsung berjalan ke rumahnya nih. Tepatnya dia itu ingin melihat kuburan dari ayahnya sendiri. Dia itu ingin memastikan apakah memang orang yang menculik lainnya adalah ayahnya yang bangkit dari kuburan atau bukan gitu. Dan ternyata benar itu adalah ayahnya yang bangkit dari kematian karena kuburan dari ayahnya Fate itu terlihat berantakan, seakan-akan ada yang menembus keluar dari dalam. Itu sudah menjadi bukti yang cukup. Nah, di tengah itu dia juga sempat melihat sebuah liontin berbentuk aneh yang ada dalam kuburan ayahnya. Roxy berkata kalau liontin itu adalah tanda pengenal bagi kesatria zodiak. Itu adalah kesatria terhormat dalam agama Laples. Liontin itu sendiri dikatakan sebagai tanda kesetiaan para kesatria zodiak.
pada Laplace sendiri, teman-teman. Jadi kemungkinan besar nih kalau ayah dari Fate adalah mantan kesatria zodiak dari agama Laplace, teman-teman. Tapi Roxy masih belum tahu apakah yang mengendalikan ayah dari Fate itu Laplace sendiri atau bukan. Namun menurut Roxy, agama Laplace sendiri sudah mulai meredup sekarang ini. Mendengarkan semua penjelasan itu membuat Fate jadi mengerti sedikit tentang ayahnya. Dulu memang dia selalu penasaran dengan pekerjaan dari ayahnya itu, tapi sekarang dia sudah punya petunjuk untuk hal tadi. Dan Fate juga berkata kalau pertemuan dirinya dengan ayahnya selanjutnya adalah pertarungan. Mendengarkan hal itu, Roxy pun berkata, kalau sampai itu terjadi, maka dia juga akan di sana bersama dengan Fate. Karena memang nih, dia juga harus menemui ayah dari Fate sebelum dia menikahi anaknya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.